Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Si Baju Merah. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, lanjut ke ceritanya. Sore menjelang malam. Langit perlahan berubah warna menjadi keunguan dan akan menjadi gelap beberapa menit lagi. Aku menurunkan barang-barang milik kakakku dari bagasi mobil. Mulai dari tas berisi baju-baju sampai perlengkapan lainnya. Sedangkan kakakku sedang mempersiapkan tempat di dalam rumahnya yang baru. Ya, karena kakakku sudah dipinang laki-laki. Sekarang ia tinggal terpisah bersama kami. Bersama suaminya, ia tinggal di sebuah rumah megah nan indah di Jakarta Selatan. Oh iya, ayah dan ibuku juga ikut bersama kami dan berniat menginap 2 hari di rumah baru kakak. Mas, udah semua ya? Maaf, lama ya, kata Dimas yang kini jadi kakak ipar. Iya, gak apa-apa kok, mau dimasukin sekarang ya? Tanyaku yang langsung mengambil tas dan beberapa barang milik kakakku. Lantas kami berdua mulai memasukkan barang-barang itu satu persatu. Tak butuh waktu lama, barang-barang itu sudah selesai dimasukkan. Karena memang tak banyak, tapi beratnya lumayan untukku. Setelah selesai rapi-rapi, aku sholat maghrib dengan ayahku dan Dimas di masjid. Sementara kakakku dan ibu menyiapkan makanan di rumah. Singkat cerita, setelah sholat maghrib selesai, kami pun makan bersama malam itu. Suasana sangat hangat, khas keluarga yang baru saja melalui masa-masa bahagia. Aku pun turut bahagia melihat ayah dan ibu bisa tersenyum riang seperti ini. Setelah makan selesai, waktu aku habiskan untuk bermain game beberapa saat. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 21.00. Aku pikir saatnya aku pulang ke rumah, karena aku memang tak ada niatan menginap di sini. Tapi aku terpikir satu hal. Mumpung ada di sekitar Jakarta, sekalian saja aku mampir ke rumah temanku di daerah Tangerang Selatan. Di sana ada tongkrongan salah satu teman. Aku bisa main ke sana dan pulang keesokan harinya. Lalu aku menelepon temanku, namun tidak diangkat. Akhirnya aku mengirim pesan singkat. Setelah terkirim, aku berdiri dari sofa dan mencari ayahku untuk segera pamit. Aku berjalan ke depan dan menemukan ayah bersama dengan Dimas. Ayah, Reja pulang dulu ya, ucapku. Ayahku menoleh dan mengangguk. Namun kemudian ia bicara. Yakin gak mau nginep aja? Nginep aja dulu. Besok pagi pulangnya, masuk kuliah online kan? Tanya Dimas sekaligus menyarankan agar tidak pulang. Enggak deh, mau pulang aja, jawabku singkat. Ya udah, kalau emang mau pulang ya cepetan, nanti keburu semakin larut malam. Udah sana, pamit sama ibu. Ingat loh, langsung pulang, jangan mampir kemana-mana. Mendengar kata ayah, aku menurut dan segera berjalan ke dalam untuk pamit dengan ibu dan kakakku. Akhirnya setelah sudah diizinkan pulang,
Aku berjalan keluar dan naik ke dalam mobil. Di luar mobil, ayah menungguku. "Ayah, nanti kalau mau pulang, Reja jemput kok," ucapku. Ayah hanya mengangguk. Aku pamit sekali lagi, dan kaca mobil pun aku tutup. Perlahan, mobil mulai berjalan meninggalkan rumah. Sambil menjalankan mobilku keluar area perumahan, aku mengecek ponselku. Belum ada jawaban dari temanku ini. Ya biarlah, lagi pula kalau aku ke sana sudah pasti mereka ada di tongkrongan. Orang ini memang tak terlalu sering pegang ponsel. Sebenarnya tadi ayah sudah beberapa kali memperingatkanku agar tidak mampir kemana-mana. Tapi aku ngeyel dan tetap berniat main ke rumah temanku. Tidak patut ditiru, karena gara-gara hal itu aku mengalami kejadian yang menyeramkan. Semuanya berawal karena aku tidak mendengarkan kata-kata orang tuaku. Singkatnya, aku mengambil arah yang berbeda. Rumahku ada di Bogor. Dan sesuai rencana, aku mengarah ke Tangerang Selatan, yang menjadi tujuanku. Tak ada yang aneh sepanjang perjalanan, karena memang suasana masih ramai. Namun, mendekati daerah Depok, aku mulai mengalami beberapa kali macet, karena jalanan yang sempit ditambah dengan volume kendaraan yang melebihi kapasitas. Sesampainya di lokasi temanku, ternyata mereka tak ada di sana. Tongkrongan sepi, tak ada siapa-siapa. "Ah, mana nih bocah? Tumben banget sepi," gumamku sambil mengeluarkan ponsel. Aku lihat anak-anak itu belum membalas pesanku. Untuk lokasi tongkrongannya sendiri berbentuk semacam saung atau gazebo sederhana, namun luas untuk 6-8 orang. Di sekitarnya masih agak sepi, karena agak jauh juga dari perkotaan. Tepatnya di belakang saung ada sebuah kebun singkong, dan di depan ada jalan kampung. Ditambah sebuah warung yang sudah tutup di seberang jalan. Karena jalan ini tidak terlalu lebar, aku memilih memarkirkan mobil di pinggir jalan. Aku keluar mobil dan duduk di saung untuk menunggu mereka. Aku nyalakan sebatang rokok untuk menemaniku, karena memang suasana sangat sepi dan sunyi. Padahal sekitar 50 meter ke samping sudah ada rumah-rumah warga. Bahkan orang lewat pun sejak tadi tak ada. Jam menunjukkan pukul 23.15. Aku lantas berniat menunggu temanku sampai pukul 23.00. Disinilah kejadian menyeramkan itu terjadi. Semua bermula ketika aku sedang asik bermain game. Mulanya aku tidak menyadari, namun akhirnya aku merasakan apa itu. Sebuah bau busuk disertai hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Padahal sebelumnya tidak. Aku melihat ke bawah saung, karena aku terpikir ada bangkai tikus atau binatang lainnya, tapi tidak ada. Dan kalau aku rasakan lebih jelas lagi, sebenarnya sumber dari bau busuk itu tidak jelas. Awalnya berasal dari bawah saung. Aku menunduk ke bawah saung, bau itu pindah ke samping. Aku lihat ke samping, baunya pindah ke atas. Sampai akhirnya aku tak peduli lagi. Aku lanjut main game sambil menahan bau itu.
Dan setelah selesai main game, aku berniat masuk ke mobil dan menunggu di sana. Karena memang rekan-rekanku tidak datang. Hal aneh kembali terjadi. Kini bulu kuduku terasa merinding. Bukan merinding biasa, tapi kali ini benar-benar merinding. Merinding yang berbeda. Merinding hebat. Belum pernah aku alami seperti ini. Tak selesai sampai di situ, sama-sama aku mulai mendengar suara bayi menangis. Dari mana asal suara bayi ini menangis? Aku pikir itu bayi milik salah satu warga, atau justru suara kucing mengeong. Jujur saja, sudah tidak enak rasanya berada di sini. Aku juga sudah merasa ada yang tidak beres. Suara bayi menangis itu cukup lama dan terdengar dekat. Aku sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumbernya. Saat menoleh ke kiri yang merupakan area kebun singkong, sekelebat aku melihat ada seseorang berdiri di sana. Perempuan. Tapi ketika aku menoleh lagi, tak ada siapa-siapa. Ya, sudah makin tidak beres. Tapi bodohnya aku tetap bertahan di sana. Aku tahu, aku sedang diganggu. Mulai dari bau busuk, suara bayi, dan sekilas penampakan perempuan. Namun, saat itu justru aku seperti menantang. Aku anggap tak ada apa-apa dan lanjut main sambil berharap ada warga atau temanku yang datang ke sini. Di tengah suara bayi, sama-sama aku mendengar suara. "Abang." Suara itu memanggilku. Suara yang lemah dan lirih. Sedikit terdengar seperti menangis. Lantas dengan santainya aku menoleh ke arah kebun singkong. Dan sampai sekarang aku sangat menyesali keputusanku waktu itu. Karena saat menoleh, aku dikagetkan dengan penampakan sesosok perempuan berbaju merah dengan wajah yang menyeramkan. Perempuan berbaju merah itu wajahnya pucat, matanya merah, dan rambutnya berantakan tak karuan. Di tangannya ia menggendong bayi yang sejak tadi menangis, dan kakinya terdapat darah mengalir, seperti baru melahirkan. Dia menatapku dengan tatapan dingin. Mulutnya tersenyum lebar, membuatnya semakin terlihat menyeramkan. Astagfirullah, gumanku. Aku tak langsung kabur, melainkan aku malah diam mematung melihat sosok itu, seolah-olah badanku kaku. Sosok itu kemudian membuka mulutnya, perlihatkan gigi-giginya yang hitam. Kemudian mulai terdengar suara tawanya yang khas. Suara tawa yang nyaris dan memakikan telinga. Diikuti suara tangis bayi yang masih terdengar. "Setan!" Aku melompat dari saung dan buru-buru berjalan ke mobil, membuka pintu mobil dan segera menghidupkan mesin. Dari dalam mobil, aku tidak melihat sosok itu lagi. Namun, suara tawa dan suara tangis bayi masih terdengar. Aku lantas menyalakan mobil. Saat lampu depanku menyala, aku kembali dikagetkan oleh sesosok perempuan berbaju merah itu. Ia sudah berdiri persis di depan mobilku dengan ekspresi wajah yang sama menyeramkan seperti tadi. Tanpa pikir panjang, aku injak pedal gas dan menabraknya.
Aku pacu dengan kecepatan tinggi, sambil mulutku terus mengucap istighfar. Aku melaju melalui rumah-rumah warga. Yang anehnya, tak terlihat satupun warga yang berada di luar rumah. Aku tak peduli. Aku harus menemukan tempat yang ramai untuk menenangkan diri. Bersambung. Oke, untuk sekian untuk cerita kali ini. Untuk lanjutannya, silakan tetap ikuti channel Obor Malam. Oke, tetap support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.